Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah video rekomendasi personal. Oke, jadi di video rekomendasi personal pertama ini segmen baru ya. Saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan mengenai rekomendasi HP secara pribadi. Karena kalau rekomendasi HP secara umum itu sudah biasa saya buat ya, sama Arya juga biasa buat. Tapi itu sifatnya kayak aman buat kebanyakan orang lah. Tapi kadang kita punya sesuatu yang sifatnya lebih pribadi ya. Kayak misalnya kita butuhnya nggak sama kebanyakan orang. Terus kadang budgetnya juga beda. Terus kadang ada pengalaman yang nggak enak misalnya sama brand A sama brand B gitu. Itu diceritain aja. Saya udah buka emailnya dan beberapa udah cerita. Nah di video kali ini saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan itu. Yuk langsung kita mulai. Oke, yang pertama. Email pertama namanya Raven dari Surabaya. Budgetnya 5-6 juta. Dia butuh HP baru buat gantiin Xiaomi 11T yang tiba-tiba kena green line sebulan setelah garansi 2 tahun habis. 11T itu 2 tahun yang lalu ya. Ini sial banget ya, hoki banget ya. Pas garansi habis kena green line. Ya buat yang belum tahu nih Xiaomi yang 11T, 12T, 13T ini garansinya 2 tahun bukan 1 tahun kayak HP-HP biasanya. Naksir 13T tapi harganya udah nggak masuk akal. 13T harganya sekarang berapa sih? Xiaomi 13T terakhir kali saya ngobrol sama Xiaomi mereka yang masih produksi ya. Tapi jumlahnya nggak banyak. Ada yang 7,7, jangan deh 7,7 termahal. Kalau 7,2 ya masih oke lah 7,2 gitu. Tapi kalau ada di atas 7,5 jangan. Barang garansi resmi baru segel Xiaomi Indonesia. Kalau 7 juta masih masuk akal sih, nggak terlalu mahal. Tapi ya udah nggak banyak yang jual ya. Opsinya yang menarik ada Galaxy A55 dan Vivo V30. Antara dua itu sih lebih condong ke V30 sebenarnya. Secara lebih kencang dan lebih murah. Tapi masih ragu sama Vantage OS. Dikit banget yang bahas UI itu. Boleh nggak dibikinin video yang bahas Vantage OS? Udah. Arya udah bikinin video Vantage OS, coba dicek deh, mungkin dicek di kanan atas kali ya. Memang secara yang nonton nggak sebanyak waktu ngebahas One UI ya. Atau nunggu Poco F6 aja kalau tiba-tiba masuk Indo. Makasih. Poco F6 memang udah ada rumor, gosip yang cukup kuat kalau bakal masuk ke Indonesia, resmi ke Indonesia itu di bulan Juni. Tapi saya belum tahu Juninya itu Juni kapan gitu, awal atau tengah atau akhir belum tahu. Ini darurat nggak sih kayak green line gini buat kalau si editor sih green line dipakai aja tuh. Kalau masih bisa dipakai mending tunggu Poco F6 gitu. Tapi kalau emang udah nggak tahan, kalau saya sih orangnya nggak tahan gitu. Kalau udah green line tuh ya udah nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau kayak si editor dia masih bisa pakai nih green line. Antara A55 dan V30. Secara spek V30 memang lebih oke ya spek fisik. Cuma memang kalau untuk UI saya setuju A55 Samsung memang nggak ada yang masih belum terkalahkan lah setidaknya sama Vantage OS. Jangan salah, Vantage OS itu OS favorit saya nomor 2 setelah One UI. Tapi kalau memang masih mikirin kencang, murah, ya udah sih V30 ya. Tapi sekali lagi, jadi urutannya gini. Kalau emang prioritasnya UI, ambil Samsung A55 itu udah nggak salah. Kalau emang prioritasnya spek, Vivo V30 kencang, murah, hati-hati aja speakernya mono. Tapi kalau masih bisa sabar, nunggu sebulan lagi dengan green line itu, tunggunya Poco F6. Harusnya bulan Juni ini sih. Global kan udah keluar ya kemarin bulan Mei, tapi akhir Mei kan. Oke, email kedua. Ada Reza dari Surabaya lagi. Banyak dari Surabaya. Saya mohon bantuan rekomendasinya antara HP Oppo Reno 11 5G, Vivo V30 5G, dan Samsung A55 5G. Mana yang terbaik dari segi chipset, kamera, RAM, memori internal, pengisian baterai, dan daya tahan baterai. Buset. Semuanya. Menurut kakak di tahun 2024 masih layak atau enggak pakai Samsung S23 yang reguler? Catatan khusus, budget maksimal 10 juta. Atas perhatiannya, terima kasih. Budget maksimal 10 juta. Budget maksimal 10 juta, kenapa masih mikir mau ambil yang ini? A55 V30 sama Reno 11. Kalau budget 10 juta sih S23 reguler oke. S23 reguler udah 10 juta ya? Oh iya, udah di bawah 9,5 yang 8/256.
Tapi ya itu belum termasuk case sama charger. Kalau udah termasuk case sama charger masih di bawah 10 juta kok, 9,7. Ya mendingan S23 reguler sih kalau emang nggak masalah dengan HP kecil ya. Ya saya sih rekomendasiin kalau budgetnya 10 juta S23 reguler oke. Kalau antara Oppo Reno 11, Vivo V30 sama Samsung A55 dari segi spek paling bagus sih spek sih saya ngeliat ya, chipset ini antara V30 sama A55 kayak 11-12 sih, tapi kayaknya lebih bagusan V30 dikit gitu seingat saya ya. Kalau buat pengisian baterai jelas Samsung yang paling pelan dan ya yang cepet antara Vivo dan Oppo Reno, tapi kayak Vivo lebih cepet deh. Oke, kita ke email berikutnya. Namanya Lasto dari Jakarta. Ini emailnya minimalis banget ya. Buat harian main game cuma Buzz ID. Buzz ID apa sih? Oh, Buzz Simulator. Oh iya ya. Kayak lucu nih game-nya. Kalau dilihat dari grafiknya di sini sih kayaknya nggak terlalu berat ya. Tapi tolong koreksi kalau saya salah ya. Ini harusnya simulator kayak gini harusnya nggak terlalu berat sih. Harusnya nih HP apa aja masuk. Pintar saya coba ini. Oh, budgetnya 2 jutaan kecil. 2 jutaan kecil itu antara 2 juta pas sampai 2 juta 500. 4 tahun cuma pakai Samsung A11. Hebat. Tahan 4 tahun. Oh iya, saya mau nanya Lasto, kalau kamu lagi nonton video ini juga, ceritain dong 4 tahun pakai Samsung A11 terus akhirnya pengen ganti tuh karena apa? Apakah rusak kah, hilang kah, atau emang udah bosen aja gitu? Wih, Samsung A11 sekarang tinggal 850.000, ada yang 839 second, 850.000, oh second juga ya kayaknya. Iya second 850. 3/32, tahun berapa ya A11 ya? Sekarang udah A berapa sih? A15 ya? Ini udah gak ada yang jual yang baru, ada yang jual 800 kurang. Iya, kalau saya ngeliat sih sekilas Buzz ID, wih keren juga 100 juta download ya, banyak yang mainin. Ntar ke rumah ini dah. Mau pesen Genshin Impact. Oke, kalau dilihat dari downloadnya 100 juta sih, ini kelihatan bukan game yang terlalu berat. Jadi banyak orang bisa pede buat download, buat mainin. Tapi kalau koreksi kalau saya salah ya. Nah ini pengen cari HP 2 jutaan kecil. Ini sebetulnya informasi minimalis banget. Jadi mohon maaf ini nggak terlalu personal kalau menurut saya sih. Saya paling kasih rekomendasi Samsung A15 tapi yang 4G kali ya. Karena yang 5G lebih dari 2,5 ya, 15 4G 8/128 2,5 mepet 2,5 sih. Dan ini udah ada charger itu Helio G99, cukup lah Helio G99 kalau buat main simulator bus ini. Helio G99 powerful banget itu kalau mau Samsung lagi ya. Karena kenapa saya rekomendasi Samsung lagi, karena biasa tuh beberapa orang lebih nyaman pakai UI yang sama gitu, nggak perlu belajar UI yang baru gitu. Belajar yang UI yang baru tuh rada ribet buat sebagian orang gitu. Tapi nggak tahu, kalau emang mau yang merek lain, sebetulnya ada kayak misalnya kalau Xiaomi ada di Redmi Note 13 Redmi Note 13 4G, bukan Pro ya, 4G doang, 8/256, dia harganya 2,5, bukan 2 jutaan kecil sini, udah masuk 2 jutaan gede. Oh ini 8/256 kayak yang 2,6, kalau yang 8/128 ini 2,4. Ya itu kalau Redmi, tapi di bawah 2,5 sih Transsion sih harusnya ya. Transsion ada Technospark. Ya 20 Pro Technospark 20 Pro ini 12/256 pakai Helio G99 4G pastinya. Dan atau kalau mau yang anti mainstream itel RS4 dia hargain 2,1 lebih Helio G99. Nah ini menurut saya mantap banget, RAM 12GB, storage 256GB, dan ya chipsetnya Helio G99 juga. Lalu ya fast charging 45 watt, ada NFC, cuma memang ini nggak ada update software ya. Kalau Samsung sama Redmi itu masih ada update software. Itu di 2 jutaan kecil sih kalau mau merek selain Samsung ya. Email berikutnya nanya tablet. Tadi awalnya kita mau jawabnya HP doang, tapi karena memang belakangan tuh saya dan Arya banyak bahas tablet, jadi oke lah kita bahas tablet juga, kita ngadain pertanyaannya. Dari dia Ayu, malam kakak, sekalian perkenalkan, mau minta tolong banget, saranin aku harus beli tablet seri apa, karena aku galau banget antara beli Samsung FE Wi-Fi atau harus Huawei MatePad 11 inch. Berhubung aku dari dulu adalah pengguna Android, jadi kalau mau pindah ke Huawei
takut ada perbedaan yang signifikan. Mohon bantuan para suhu biar diriku ini tidak menyesal. Nama dia Ayu domisili Purwokerto. Oke, Purwokerto. Kebutuhan keinginan multitask, desain Canva, IBIS Paint, edit video CapCut, budget 5 juta, catatan khusus. Harus banget, udah ada stylus pen dan memory card bisa di-extend. Thank you ya kakak sekalian. Ini email yang bagus, detail sekali kebutuhan keinginannya dan juga story behind the scene. Jadi pilihannya antara Samsung SE Wi-Fi sama Huawei MatePad 11. Keresahannya adalah dia mau ganti ke Huawei tapi takut ya itu kayak yang tadi aku bilang. Ngerasa software itu UI itu beda banyak gitu. Jadi kayak mesti belajar dari awal lagi gitu. Saya dulu pengguna Huawei 4 tahun tapi HP sih bukan tablet dan ada perbedaan. Cuma basicnya masih Android tapi memang di customnya cukup banyak ya. Ini Samsung Tab S9 FE yang Wi-Fi 5 jutaan, bukan 5 juta pas ya, 5,5 ini yang jual, tapi yang 6/128 dia udah encode pen. Tapi kalau storage eksternal kita cek ke website resmi ya. Oh ya, bisa nih. Pilih penyimpanan internal hingga 256 GB dan kartu microSD jika membutuhkan penyimpanan lebih besar. Jadi ada. Aman kalau Samsung Galaxy Tab Samsung Galaxy Tab S9 FE. Tapi 8/128 ya. Cuma nggak perlu khawatir karena bisa di-expand pakai microSD. Oke, kita ke email terakhir. Dari Muhammad Royful Manan, Temanggung, Jawa Tengah. Saran HP, budget 2-2,5 juta. Ini lucu nih, yang buka dari Transient Holding. Emang ada apa dengan Transient Holding? Ada apa dengan Transient Holding? Ya, Transient Holding sih emang di harga segini belum dapat update software ya. Tapi emang beneran itu alasannya. Coba ya, Muhammad Royful Manan kalau nonton video ini tolong komentar apa sih alasan sebenarnya. Saya penasaran. Ya, ini sebetulnya mirip kayak email ketiga tadi sih. Email ketiga tadi kan minta 2 jutaan kecil. 2 jutaan kecil ya 2-2,5 juta ini. Ya, kalau bukan dari Transient Holding ya Technospark kita coret, Infinix kita coret, terus Itel kita coret. Berarti pilihannya tinggal Samsung, Redmi, sama apa lagi? Realme. Ya, untuk 2 jutaan kecil, 2 juta sampai 2,5 juta, ini ya kayak tadi saya bilang ada Realme C65 di harga 2,4. Tadi kan nggak mau Transient Holding kan. Tuh ini udah 45 watt fast charge, tapi Helio G85. Mohon maaf, kalau Transient G99 lebih kencang. Tapi Samsung juga Helio G99, cuma Samsung chargernya 25 watt. Ya ada kelebihan dan kekurangan sih. Yang menarik dari Realme di harga segini tuh dia ada, nih kalau kita lihat di gambar ini, ada 4 tahun lag free. Jadi dia ngejanjiin kalau HP-nya ini bakal gini kan, kalau kita sering update software itu banyak orang ngeluh setelah update software jadi lemot dan sebagainya gitu. Nah ini Realme menjanjikan 4 tahun lag free. Apakah benar? Saya juga nggak tahu karena ini juga baru keluar HP-nya, belum bisa dites 4 tahun. Cuma ya gitu ada ya. Tuh Realme, terus tadi apa lagi? Samsung, Redmi. Kalau Poco nggak ada ya, Poco 2 jutaan gede, langsung ke di bawah 2 juta, 1 jutaan gede. Terus Vivo, lihat ini aja, Vivo Y28 yang RAM-nya 6GB. Oke, dia chargernya 44 watt, ada NFC, speakernya stereo. Saya heran sama Vivo, HP 2 juta speakernya stereo, tapi HP yang mahal-mahal tuh di atasnya tuh yang harga 2 kali speakernya mono gitu. Terus baterai 6000. Oke, ke depan kita bakal ngeliat baterai HP bakal di atas 5000 semua deh. Kayak 5500, 6000 gitu. Ya udah mulai tren ke arah situ. IP64, ini yang RAM 6GB. Terus gratis earphone, gratis view 6 bulan. Menariknya ada IP64 sih deh. Chipsetnya Helio G85. Ya ini chipset yang sama ya kayak yang dipakai sama Realme. Ya chipsetnya yang gak terlalu kencang. Itu dia jadi Muhammad Royful Manan. Kayak gitu. Kalau bukan dari Transient Holding, pilihannya tadi Samsung A15 yang 4G, terus ada Vivo Y28, terus ada Redmi Note 13 yang 4G gitu. Ada iQOO, tapi iQOO yang iQOO lama sih, saya nggak. Ada nih yang jual 2,4, dia udah 5G, Snapdragon 695, 8/128.
Cuma memang ini bukan HP baru ya, karena penerusnya udah muncul. Cuma penerusnya memang 3 juta lebih ya, harganya nggak segini, nggak 2,5. Oke, jadi itu aja video rekomendasi personal kita yang pertama. Kalau Anda pengen ikutan juga, kirim aja email ke alamat email yang tercantum di kolom deskripsi di bawah video ini. Ceritain secara lengkap, kenalin diri Anda, budgetnya berapa, kebutuhannya apa aja, dan juga kalau misalnya ada pengalaman buruk atau pengalaman bagus sama brand A dan brand B itu ceritain selengkap mungkin. Makin lengkap ada cerita, makin bisa saya memberikan jawaban yang lebih personal. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan. Di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!